Qala radhiyallahu anhu ra'a ba'du ahli an-nur syaitan 'uryanan 'inda an-nas yaqra'una al-Qur'an faqala ama tastahi tata'arra baina ha'ula'i al-qurra faqala syaitan laysa ha'ula' binas ma hum illa nisnas man nas illa fi masjid asyunaiziyah asyunairaziyah تعال أريك إياهم فاذهب معه فلما وصل المسجد قال هؤلاء الناس فدخل الرجل فوجدهم نياما وبقي الشيطان خارج المسجد قال ما لك لم تدخل قال أحرقتني أنفاسهم قال سيدي محمد انظروا إلى هؤلاء نيام ولم يقدر الشيطان يقرب إليهم انظروا إلى هؤلاء نيام ولم يقدر الشيطان يقرب إليهم أنفاسهم تحرق الشيطان وهؤلاء يقرؤون القرآن والشيطان عندهم بينهم فرق كبير بين من يفر الشيطان منهم وهو نائم ومن يتعرى عنده وهو يقرأ القرآن لكن هذا كله من عدم صحة الوجهة لله وعدم إخلاص العمل له سبحانه وتعالى وعدم العمل بما في القرآن وما جاء في سنة ولد عدنان فقدر الشيطان عليهم إلى آخر ما قال الله عنه وأرضاه. Di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi sehingga syaitan tidak dapat mempengaruhi bahkan mendekat kepadanya, karena Allah telah meliputi orang tadi itu dengan nur, dengan cahaya. Tapi di antara mereka sekalipun dalam beribadah dipermainkan sama setan seperti orang-orang lagi mempermainkan bola, tendang sana tendang sini, karena orang itu adalah orang yang tidak beres hatinya, dan Allah melihat hati, memperhatikan hati manusia. Diceritakan sebagian ahlun nur, orang-orang yang Allah berikan cahaya, melihat setan lagi telanjang di hadapan orang-orang yang baca Al-Quran. Kemudian si setan ditegur, kamu ini ada orang baca Quran kok dalam keadaan telanjang begini, apa kamu nggak malu? Mana perasaan kamu? Ini ada orang-orang di sekitar sini, kata dia. Mana orang-orang, kata dia? Saya tidak melihat orang-orang. Dhahaban nas, ma haula binas. Kamu anggap ini orang-orang? Mahum illa nisnas. Ini hanya jilmaan aja orang. Hatinya sama dengan aku, setan. Dia memang baca Quran lisannya, tapi tidak mengamalkan isinya. Dia tidak ikhlas dalam membacanya. Dia ingin dipuji sama orang. Yang dibaca tentang riba itu haram, tapi dia makan riba. Yang dibaca tentang kezaliman itu haram, tapi dia berbuat zalim. Mana ini orang? Ini bukan orang. Ini sama dengan aku, cuma dia menjelma manusia. Kalau kepingin tahu manusia beneran, itu loh, yang ada di masjid Suniziyah ya. Kamu pergi ke sana, ayo, tak tunjukkan, kata dia. Setan nggak berani masuk di masjid. Dilihat ada orang-orang situ banyak tidur. Loh, ini orang-orang tidur. Kenapa kamu gak bisa masuk? Kenapa kamu gak masuk? Aku dari sini aja sudah gak kuat, kata dia. Karena nafasnya dia akan bisa membakar aku, kata dia. Kenapa? Karena orang itu hatinya baik, gak ada dendam, gak ada sakit hati, gak ada cinta dunia, ikhlas dalam amalnya, tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berbeda ya. Tidur, setan menghindar daripada dia, khawatir terbakar dengan nafasnya dia, dengan setan yang bisa mempermainkan hamba sekalipun dengan dalam tengah-tengah ibadah. Karena itu bukan ibadah zahir tadi itu sebenarnya yang sangat menentukan hati kamu, ikhlasnya dalam ibadah kamu, bersihnya hati kamu. Karena itu dalam beribadah kepada Allah, perbaiki juga batin kamu, hati kamu. Janganlah kamu hanya mengandalkan ibadah zahir
tapi kamu membiarkan hati kamu dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak baik, maka nantinya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam, lanadharu ila malakutis samawat." Kalau seandainya bukan karena setan yang lagi ngerumuni hatinya manusia, maka dengan cahaya iman manusia itu sendiri akan bisa tembus ke dalam alam malakut yang ada di langit. Karena itu, alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori hati. Jangan kamu nodai itu hati, bersihkan itu hati. Alhamdulillah kamu ditakdir oleh Allah bisa bergabung dalam majlisil khair. Bisa berbuat baik, bisa beribadah, bisa baca Quran yang ikhlas. Renungi itu bacaan Al-Quran, tingkatkan mutunya dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Maka disitulah kamu akan mendapatkan barokah daripada segala amal perbuatan kamu, dan kamu akan terlindungi daripada pengaruh syaitan. Wallahu a'lam.